Anda harus sabar. Nah, dulu sakit ini yang mengundang siapa? Yang mengundang kita sendiri, dari pikiran kita, dari pola makan kita. Kita undang berpuluh-puluh tahun, akhirnya menunjukkan gejala. Nah, sekarang kalau Anda ingin sembuh dalam 2 minggu, 3 minggu, ya saya nggak jamin itu. Ini lama, begitu. Ya lama, karena pikiran ini harus menyesuaikan dulu. Kalau pikiran udah tenang, semuanya udah tenang, akhirnya badan nanti menyesuaikan. Saya nggak bisa tenang, Pak, karena tiap hari ada sensasi. Iya, saya tahu. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan yang tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Selesai olahraga, sehat, ya, bugar, enak, hidup, menikmati, olahraga, bermain, ya. Itu kalau kita sehat. Itu kalau pikiran kita tenang. Bisa kita tertawa, menikmati orang-orang bermain dan sebagainya. Tapi saat kita sakit, ya otomatis kebahagiaan, kegembiraan itu hilang dengan sendirinya. Nah, sekarang begini, kalau Anda susah menjalankan solusi, saya sudah menjalankan ini, dari mentor ini, mentor itu, sudah minum obat ini, obat itu, sudah gonta-ganti dokter. Nah, kok nggak sembuh-sembuh? Itu kenapa? Oke, ya, yang pertama, Anda harus dapat edukasi dulu. Apa itu anxiety, apa itu psikosomatik, apa itu asam lambung. Nah, dapatkan edukasi tersebut. Dari mana? Dari YouTube ada channelnya Dokter Andri. Pelajari itu ya. Lihat channel Dokter Andri. Karena beliau itu dari segi medis dan sesuai penyelidikan, sesuai dengan kompetensinya, dan sesuai dengan eksperimen yang beliau lakukan. Karena beliau adalah spesialis kedokteran jiwa. Spesialis kedokteran jiwa ya. Ya pokoknya itulah psikiater. Nah, itu dapatkan edukasi. Nah, setelah Anda mendapatkan edukasi, tanamkan di diri Anda. Oh, begini toh. Oh, begini toh. Oh, begini toh. Nah, selanjutnya Anda tata pikiran dulu. Karena apa? Pahami psikosomatik itu kondisi pikiran yang mempengaruhi ke badan kita. Badan kita menunjukkan gejala itu karena pikiran kita yang dulu. Nah, sekarang ada serangan balik. Serangan baliknya apa? Yaitu di mana kondisi badan kita merasakan sensasi, akhirnya menimbulkan kecemasan di pikiran kita. Begitu, itulah serangan baliknya. Kalau dulu asal sakit ini psikosomatik itu dari pikiran, ya. Pikiran mempengaruhi ke raga, menunjukkan gejala, nggak apa-apa. Itu tandanya tubuh ada reaksi, begitu. Nah, sekarang kebalikannya. Sekarang kita cemas, kita takut, itu penyebabnya apa? Penyebabnya karena kita merasakan gejala di tubuh yang kurang nyaman dan sebagainya. Bagaimana kalau asam lambung, Pak? Asam lambung itu penyebabnya bisa dari pikiran, ya. Bisa dari pikiran dan bisa dari makanan. Maka dari itu, jaga pola makan dan pola pikir Anda. Begitu. Anda menjaga pola makan, oke, tapi pikiran Anda nggak ada tata. Ya sama aja, karena begini ya, lambung itu adalah otak kedua manusia. Nah, sekarang solusi dari saya, setelah Anda mengetahui itu semua, sekarang beralihlah tata pikiran Anda. Nah, tata pikiran Anda. Setelah Anda menata pikiran, semakin lama semakin rileks, badan ini nanti akan menyesuaikan dengan kondisi pikiran Anda. Begitu. Coba kalau nggak percaya. Kalau nggak percaya, penderita psikosomatik, itu awalnya kan inginnya marah, ya atau tidak? Inginnya marah, ada permasalahan sedikit, sensasi itu datang, gimana? Nah, itu. Nah, Anda bisa belajar dari itu. Nah, disinilah dibutuhkan kecerdasan kita untuk memahami psikosomatik itu apa, asam lambung itu apa. Itu ya. Jadi kalau minum obat ya silahkan minum, tetapi ya pola pikir Anda juga harus Anda jaga. Intinya sakit ini adalah, kalau dulu ya, itu pikiran Anda akhirnya mempengaruhi ke raga, ya. Pikiran Anda bergejolak, sering marah, terus perfect, terus egonya tinggi, was-was, memikir berat, itu berpuluh-puluh tahun, akhirnya badan ini sudah nggak tahan dengan pikiran Anda, menunjukkan gejala. Nah, itu. Nah, sekarang jadi sebaliknya.
adanya gejala di badan ini, ada sensasi, pikiran kita menjadi takut. Nah, itu sebaliknya kita terkena serangan balik gitu ya. Itu jadi hal yang sangat membantu ini adalah emang dua ikhtiar. Ikhtiar insani dan ilahi. Ya, butuh dokter juga, butuh seorang support, butuh seorang motivator, butuh seorang ahli spiritual, butuh semuanya ya. Itu ikhtiar insani. Ikhtiar ilahi ya sudah berdoa, tetapi ingat, berdoa tanpa usaha itu adalah kebohongan. Usaha tanpa doa itu kesombongan. Begitu ya. Itu yang harus Anda dan saya tanamkan begitu. Nah, semua itu beriringan. Kalau nanti Anda sering misalkan meditasi, sering relaksasi, dan ini butuh waktu, makanya Anda harus sabar. Nah, dulu sakit ini yang mengundang siapa? Yang mengundang kita sendiri, dari pikiran kita, dari pola makan kita. Kita undang berpuluh-puluh tahun akhirnya menunjukkan gejala. Nah, sekarang kalau Anda ingin sembuh dalam 2 minggu, 3 minggu, ya saya nggak jamin itu. Ini lama begitu, ya lama. Karena pikiran ini harus menyesuaikan dulu. Kalau pikiran udah tenang, semuanya udah tenang, akhirnya badan nanti menyesuaikan. Saya nggak bisa tenang Pak, karena tiap hari ada sensasi. Iya saya tahu, karena saya adalah pelaku dari sakit ini, mantan dari penderita sakit ini. Jadi saya tahu, gitu. Nah, daripada Anda misalnya ada sensasi, Anda takut, cemas, mendingan kalau ada sensasi ya sudah, Anda tetap tenang. Walaupun ini susah, ya. Saya paham. Anda nggak usah komplain sama saya paham, gitu ya. Saya sudah susah payah juga gitu. Oke, jadi intinya adalah rilekskan pikiran Anda dulu, nanti badan Anda akan menyesuaikan. Tata atau jaga pola makan Anda, nanti tubuh Anda akan menyesuaikan. Karena makan itu ya, Anda makan, pengaruhnya bukan saat itu, ada yang langsung berpengaruh, ada yang lama baru muncul gejalanya itu ya, dari makanan itu, sama dari pikiran itu juga, gitu ya. Pola istirahat Anda juga. Nah, sekarang Anda bergerak sesuai kemampuan. Olahraga sesuaikan dengan kemampuan Anda. Nah, sekarang berpikir sesuaikan dengan kemampuan Anda. Jangan terlalu otak ini Anda pakai untuk memikir yang berat, kacau. Itu ya. Udah itu aja. Oh, udah bubar ini olahraganya. Oke, salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.